Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah, oleh anugerah-Mu, oleh kasih sayang-Mu, kami ada sebagaimana ada, dan mereka sudah keluarga, mereka sudah pribadi. Kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kanakan pujian penyembahan, dan berikan doa sapa. Dan lebih pada Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-16, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Yesaya pasal 16 ayat pertama sampai ayat 14. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dan Sela melalui padang gurun ke gunung putih Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab. Di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon, berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah khianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat sembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasa sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tata akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa, seorang hakim yang menegakkan keadilan dan segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang ketonggakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap seorang kana yang lain, biarlah sekalian meratap mengingat kue Kismiskir Hareset. Biarlah mereka mengadu dan hancur dulu sama sekali, sebab kebun-kebun Hasibon dan pohon anggur Sitma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggur yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaser, dan merambat ke padang gurun, ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaser karena pohon anggur Sitma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Elene. Sebab pada musim kemarau tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pergi pertempuran, telah lenyap sukaria dan sorak-sorai, dan kebun buah-buahan telah menghilang dari kebun-kebun anggur. Tapi sorak dan sorak-sorai, tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu seperti kecapi menengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab. Dahat batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan supaya di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak mencapai apa-apa. Itulah firman ucapan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta yang keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Puji Tuhan, satu pelajaran yang baik sekali buat kita. Betapa kita diajar oleh Tuhan untuk rendah hati. Betapa Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang tidak berdaya. Orang yang rendah hati, orang yang tidak mampu. Dan pagi hari ini saudara orang yang sangat diberkati Tuhan, saudara yang rendah hati. Kenapa? Kalau saudara tidak rendah hati, saudara tidak akan datang kepada Tuhan pada pagi hari. Langsung saudara kerja, langsung dagang, langsung pergi. Saya tidak butuh Tuhan, tapi sehari ini saudara yang rendah hati. Kenapa Tuhan mau kita rendah hati?
Sebab Tuhan membenci orang yang sombong. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 6, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab atau kesombongan Moab, dan alangkah angkuhnya atau sombongnya Moab, tentang kecongkakannya atau kesombongan, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang sikap angin yang tidak benar. Ya. Keangkuhan, kesombongan, kecongkakannya, kegemasannya dimiliki oleh Moab. Itulah daging. Daging kau tidak mau disalibkan, yang timbullah aku. Daging yang tidak mau disalibkan, itulah timbullah aku. Moab berasal dari keturunan Lot dengan anak gadisnya. Di mana anak gadis merkosa bapaknya, maka lahirnya apa dikatakan Moab, anak Moab. Itulah daging. Daging kau tidak disalibkan, yang timbul adalah aku atau keangkuhan. Bagi ini saudara yang mau menyalibkan daging, kau duduk di kaki Tuhan. Seorang yang sangat bahagia, seorang yang sangat diberkati Tuhan. Saudara datang dan rendah hati di kaki Tuhan, bukan dengan kesombongan, tapi dalam kerendahan hati. Daging Tuhan kalahkan. Salibkan daging, salibkan daging, salibkan daging. Sebab firman Tuhan kata, barang siapa aku dia memikul salib yang menyangkal, salibkan daging kita, tundukkan daging kita. Ayo daging, datang kepada Tuhan. Ayo daging, menyembah kepada Tuhan. Ayo daging, kita duduk di kakinya. Ya, Moab, dia ada angkuh, dia bisa hebat, dia semangat, hebat, dia mau. Saudara tahu apa yang terjadi? Perhatikan ayat 12. Maka sekalipun Moab pergi beribadah, bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Dan berdoa ada rendah hati. Tuhan tidak mau kesombongan yang menguasai hidup kita. Tuhan tidak mau kesombongan yang menguasai hidup kita. Tapi kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Saya bangga dengan saudara dan saya bersyukur saudara bawa datang rendah hati. Saya percaya Tuhan disiapkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan saudara pada hari ini, Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan. Amin. Dia sudah siapkan apa itu saudara. Kita benar Bapa di surga. Lewat firman Allah didik kami. Engkau tidak mau kami seperti semua daging sering membawa kami sombong. Daging membawa kami tidak mau merasa kami tidak butuh Engkau, tapi daging yang selalu menjerumuskan kami. Tapi hari ini Kau ingatkan kami mau menyalibkan daging, kami mau duduk di kaki-Mu, dan kami boleh menyembah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau disiapkan segala berkat dan rumah tangga kami, segala kebutuhan kami. Engkau Yehova Jireh Tuhan. Rumah tangga kami tetap ada benang kami sini. Dan besok pagi kami boleh datang kembali kaki-Mu dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka yang bekerja ke depan Tuhan. Berkati kesehatan yang prima, kekuatan yang dari Tuhan. Oh Tuhan, beri kekuatan tenaga ekstra dari surga yang kuat dari Tuhan. Mereka pejuang-pejuang yang bekerja di depan Tuhan untuk peperangan corona Tuhan. Beri kemenangan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak Tuhan. Pakai vaksin sebagai alat-Mu, dan kami percaya Kau juga cinta buat tanah air bangsa kami Indonesia. Bapa mau terlalu mudah Kau buang ke terima Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan turunkan berkat. Bila berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang cinta Dia katakan amin.